Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di podcast Sabdo, di mana podcast ini kita akan membahas tentang Welcome to Spend Sabo. Kali ini dengan pembawa acaranya yakni saya Bima Wuri Ramadan dari Dewan Galan, dan ini rekan saya Aurelia Putri Cerita Syabila dari organisasi Sabdo. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial, yakni Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bojonegoro, Bapak Munir SPD MM. Tepuk tangannya mana? Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Munir karena telah bersedia untuk menyampaikan informasi kepada kita semua. Oke Bapak, sebelumnya saya mau menanyakan sedikit pertanyaan yang singkat-singkat saja ya Pak. Yang kita tahu ini kan SMP 1 ini kan sudah tersohor kemana-mana ya. Mungkin Bapak bisa tolong ceritakan apa sih itu SMP 1, profilnya bagaimana, visi misinya apa, dan yang paling penting itu Pak, fasilitasnya apa Pak? Mas Bimo. Bima. Kalau Jawanya Bimo Pak. Iya. Jawanya Bima itu panggil Bimo. Ya. Jadi Dewan Galan ya, sama-sama dari Sabdo. Iya. Terima kasih saya sudah diundang ke tempat podcast ini. Jadi begini, SMP 1 sebelum saya bicara tentang visi, SMP 1 itu baru saja ulang tahun ke 82 Mas. Kapan? Tanggal 24 April. SMP 1 itu masuk SMP yang cukup tua banget, karena kita berdiri tahun 1943. Berarti tertua di Bojonegoro SMP 1 Pak? Iya, tertua. Bahkan kita sebelum merdeka pun kan sudah ada. Iya. Cuman SMP 1 itu dulu tidak ditampil ini. Yang pertama kita berdiri itu ada di Jalan Berkembang, yang saat ini ditempati oleh Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Kemudian berikutnya pindah lagi ke tempat yang kedua, yaitu di Jalan Raden Ajeng Kartini, di sampingnya lurus dengan apa itu namanya Pegadaian. Sehingga saat itu disebut SMP Pegadaian. 1958 Mas baru pindah ke Jalan Samping. Tahun 58 berarti baru pindah di tempat yang sekarang kita duduki ini Pak? Kita tempati. Oke. Dan menurut catatan, misalnya kepala sekolahnya sudah banyak. Cuma di data saya yang ada itu, saya termasuk kepala sekolah yang ke-13. Generasi ke-13 Pak? Kepala sekolah yang ke-13. Iya. Nah, generasi itu ya generasi yang saat ini saya masuk di sini kan tahun 2021. Jadi generasi 2021. Generasi 21, 22, 23, 24. 80 generasi yang ke 80 berapa? 79 itu saat Berarti itu. Bapak sudah 4 tahun menjabat di sini Pak? Ya, saya sudah hampir 4 tahun di tahun yang keempat berjalan. Kita bicara tentang apa namanya visi SMP 1. Ini visi SMP 1 itu seperti yang kalian ketahui, budaya prestasi, ya, dimengerti lingkungan, berlandaskan iman dan takwa dalam kompetisi global. Maknanya apa? Jadi begini, di SMP 1 itu untuk prestasi itu bukan menjadi suatu kewajiban, tapi sudah menjadi budaya. Jadi sudah menjadi kebiasaan kalau SMP 1 mendapat juara. Ya, sehingga begini anak-anak yang prestasi atau mendapatkan kejuaraan di SMP 1 ini tidak boleh sombong, tidak boleh besar kepala, terus tetap ya seperti ilmu padi, semakin berisi semakin mundur. Jadi anak-anak ya, kalau teman-teman yang dapat juara harus bisa. Sehingga daerah kalau SMP 1 juara 1, juara 2, dapat 1 juga. Bahkan saya pas sekolah jarang mas, kalau riset di grup SMP 1 dapat juara. Kenapa? Itu setiap hari kita dapat juara. Ya. Jagoannya ada Pak? Yang kedua, budi pekerti. Nah ini poin yang penting juga, budaya budi pekerti. Kita di abad 21 itu hal yang paling mengancam itu kan budi pekerti atau etika ya. Itu sangat penting lagi di sekolah penting, lagi di dunia kerja juga penting, di lingkungan juga penting. Maka di SMP 1 budaya budi
pekerti itu juga harus sudah menjadi budaya. Dari mana kalau kita bisa menuntut itu ya? Tuntutannya dari visi-visi, tapi pelaksanaannya kan itu lewat disiplin, lewat kesepakatan sekolah. Dan itu pula kenapa ada KPD ya Pak? Ada ya, itu salah satunya. KPD itu adalah yang mengawal untuk bisa mengarahkan anak-anak menjadi budaya budi pekerti lewat apa? Kesepakatan sekolah yang ditandatangani oleh orang tua, wali murid di awal tahun pembelajaran. Dan kita tahu bahwa kesepakatan ini tidak dibuat oleh kepala sekolah, tidak dibuat oleh bapak ibu guru, tapi disusun oleh teman-teman kalian yang berorganisasi, yang masuk di organisasi, apakah OSIS maupun lainnya. Ya itu penting. Dan setiap tahun kesepakatannya kita direview untuk mengikuti perkembangan, ya perkembangan update yang ada di SMP 1. menyesuaikan berarti ya. Termasuk budaya lingkungan. SMP 1 ini kan sudah menjadi sekolah Dwiata Mandiri tahun 2018, termasuk pionir juga ya di Bojonegoro. Makanya anak-anak yang ada di SMP 1 ini juga kita ajari untuk budaya lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, ya, lalu menyukai tanaman, ya, karena tanaman ini penting juga bagi kita ya. Jadi kita tidak menyayangi sesama, kita juga harus menyayangi yang lain, termasuk tanaman maupun hewan. Makanya di sini kalau ada burung, ada sarang burung nggak boleh diganggu, nggak boleh biarkan alami, karena mereka juga butuh tempat untuk semuanya berlandaskan iman dan takwa ya. Nah, harus itu karena di SMP 1 itu macam-macam isinya. 957 itu tidak muslim semua, ada yang non muslim juga ya, non muslim juga. Terus dalam kompetisi global artinya apa? Anak-anak SMP 1 ini tidak boleh ketinggalan perkembangan teknologi. Makanya di pembelajaran kita juga menggunakan IT, menggunakan komputer, menggunakan laptop dan sebagainya. Itu dalam rangka nanti menghasilkan lulusan-lulusan yang mengikuti perkembangan zaman. Bisa mengikuti perkembangan zaman. Terus fasilitas ya. Oh iya. Kalau kita bicara fasilitas di SMA itu alhamdulillah mungkin cukup baik lah ya. Gedung baik, labnya baik, dan ada diperbaiki sama kita sertifikat. Gitu. Terus komputernya kita juga punya 4 lab. Pustakaannya ini bagus juga ya. Ini baru saja kita mendapatkan bantuan lewat sistem dari Pemda melalui CSR ya, CSR dan Jatim kita dapat untuk menjadikan komputer. Salah satunya adalah yang kita pakai hari ini. Podcast ini kan juga untuk mendukung tadi dalam kompetisi global. Anak-anak SMP 1 juga bisa berpodcast via ya. Enak jadinya kalau mau mencari informasi tentang SMP 1 bisa lihat podcastnya ini. Jangan lupa juga wifi kita cukup. Di SMP 1 itu sudah 2 tahun kita pakai zero data. Di semua titik di sini kalau kita mau mengakses internet kita bisa. Dan internet kita untuk anak-anak pakai WMS, wifi manajemen sistem, tidak bebas, hanya konten-konten tertentu aja yang bisa diakses oleh anak-anak. Aman ya, nggak usah khawatir lah. Ada filternya ya, ada filternya. Baik. Baik. Ngomong-ngomong soal lingkungan ya Pak, nantinya akan ada siswa-siswi baru yang datang ke SMP Negeri 1 Bojonegoro, dan tentunya itu berasal dari berbagai sekolah dasar di Bojonegoro, bahkan di luar kota juga nih Pak. Nah mungkin supaya mereka ini udah nggak takut lagi masuk ke SMP Negeri 1 Bojonegoro, mungkin Bapak bisa menggambarkan suasana belajar mengajar yang ada di sini, Pak. Iya, Mbak Aurel ya. Iya, Pak. Kalau suasana pembelajaran di SMP 1 itu sama-sama juga kita mengikuti peraturan Kemendikbud ya, Kemendikbud sama sekolah satu dengan yang lain. Jadi kita ada 11 mapel, 1 jam pelajarannya ada 40 menit itu tetap sama ya, sama dengan sekolah yang lain. Cuma mungkin
sentuhan-sentuhan yang lain yang beda ya, mungkin di teknologinya. Kalau di SMP 1 itu sesuai dengan visi kita tadi, kompetisi global, maka pembelajaran di SMP 1 kita menggunakan IT. Jadi anak-anak kita perbolehkan untuk membawa HP, smartphone boleh pakai gadget ya. Cuman penggunaan ini kan harus mengikuti aturan. Digunakan hanya pada saat dibutuhkan. Selebihnya kalau tidak digunakan harus disimpan di lokernya masing-masing kelas. Bagi anak-anak yang baru masuk, ini biar nanti tidak kaget dengan pembelajaran SMP 1 ya. Maka para orang tua wali murid ini kita datangkan, ya, kita berikan sosialisasi yang kita sebut sebagai siap spek 1 gitu ya. Sistem informasi awal ya, pembelajaran spek 1. Jadi anak-anak yang dari SD, dari MI, di negeri swasta ini kita sampaikan bahwa nanti di SMP 1 pembelajarannya seperti ini loh, kegiatannya seperti ini, sehingga mereka nggak kaget lagi, sehingga harapannya pada saat mulai MPLS mereka sudah bisa menggambarkan nanti yang dihadapi di SMP 1 tentang pembelajarannya bagaimana. Oke Pak, tadi kita sempat menyinggung budaya prestasi. Yang kita tahu atau yang mungkin teman-teman yang lagi nonton ini tahu, SMP 1 itu termasuk prestasinya itu luar biasa banyak Pak. Sangat banyak. Nah saya mau tanya Pak, prestasi apa yang pernah diraih atau prestasi paling tinggi yang pernah didapatkan oleh siswa SMP 1? Terus juga saya mau tanya Pak, ada gak sih potensi prestasi-prestasi lainnya yang akan dibuat oleh atau diukir oleh adik-adik kita? Ya, terima kasih Mas Bimo. Kalau bicara prestasi ya, kita kan SMP 1 visinya sudah menjadi budaya. Kalau boleh saya ngomong data ini saja, nggak ngomong data. Di tahun lalu satu semester itu hampir 250 kejuaraan kita. Ya. 250 dalam satu semester, sama bayangkan 6 bulan Pak. 6 bulan. Kalau berarti satu semester itu 1 tahun ya, 2 semester 1 tahun. Maka ya bisa dikalikan 2, hampir 400 ya. Untuk tahun ini kita nggak turun ya. Tahun ini sampai di bulan Mei ini data yang ada di teman-teman apa namanya yang menangani prestasi, orasi itu kemarin saya cek datanya per hari ini kita mendapatkan 162 kejuaraan. 162 itu baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten ya. Jadi berbagai macam jenis lomba, ada lomba akademik, ada lomba non akademik, dan kedepannya saya yakin akan lebih baik lagi. Kok bisa Pak? Kenapa? Karena begini, di SPMB tahun 2025-26 ini potensi untuk masuk di prestasi memiliki peluang tinggi, jadi 30% dari kuota SMP 1, sehingga ada kurang lebih 176 anak yang masuk di jalur prestasi. Apakah prestasinya di kemarin itu kalau saya lihat bahkan ada prestasi yang internasional, juara internasional di Eropa sana itu nanti Eropa Pak. Iya, masuk di sini. Biasa sekali ya. Internasional di Eropa pula. Waduh. Eropa itu dari anak-anak kita yang nanti masuk. Maka saya yakin kalau hari ini per 5 bulan 162, saya yakin nanti ada kenaikan di tahun berikutnya ya pasti. Termasuk kalau kamu semuanya juga ikut berkompetisi di lomba ya, semakin banyak lagi. Oke, gitu. Oke Pak, sejauh mana sih teknologi itu berperan diri sebagai proses pembelajaran atau administrasi yang ada di SMP Negeri 1 Bojonegoro? Begini Mbak Oma ya, jadi kita melihat hasil temuan manusia yang namanya teknologi itu tinggal sudut pandangnya. Tentunya ada yang manfaat, juga ada yang tidak. Tinggal kita mau milih yang mana kan begitu. Kalau kita bicara tentang IT lah hari ini, maka ada 2 hal yang penting. Kita memanfaatkan IT itu atau kita dimanfaatkan kan begitu. Kalau kita manfaatkan pasti hasilnya positif. Ya, kita belajar ya. Tapi kalau kita dimanfaatkan yang tentunya yang negatif. Nah, di SMP 1 bisa sampaikan di depan, kita nggak usah khawatir ya. Karena WiFi kita itu menggunakan sistem BMS, jadi saya kira aman. Kecuali mereka nggak tahu kalau dari luar sekolah ya, karena di sekolah kan hanya 7 jam ya.
yang 17 jam kan dari rumah. Potensi untuk melakukan kesalahan atau dimanfaatkan oleh IT sangat tinggi sekali. Tapi saya yakin kita bekali anak-anak SPN Sabu ini dengan apa tadi, selain daya prestasi budi pekerti ya, ini harapannya nanti integritasnya bagus lah ya. Dimanapun namanya anak SPN Sabu nggak takut karena hanya di sekolah, dimanapun kita SPN Sabu. Jadi tetap harus begitu. Sekali Spencer tetap Spencer. Nah, yang penting SMP 1 ya. SMP 1 ya. Di mana-mana ya kita beda karena kita SMP 1 ya itu jargon kita SMP 1 ya SMP 1 itu tidak bisa. Saya Spencer. Jargon kita SMP 1 ya SMP 1. Jadi teknologi ini penting, makanya di dalam belajar saya wajibkan untuk menggunakan HP kita pakai gadget itu dalam rangka kita tidak mengurangi atau kita juga akan memenuhi visi kita yang terakhir ya, kompetisi global. Itu penting. Ya. Sekarang saya mau nanya nih Pak. Kita tadi udah nyinggung-nyinggung kompetisi global. Terus yang kita tahu kan kalau sekolah-sekolah biasa atau sekolah pada umumnya kalau tes itu kan tesnya ujiannya ujian tulis di kertas paper test Pak. Terus juga kan gak semua siswa juga kan memiliki potensi yang sama. Mungkin ada yang non akademik seperti olahraga di bidang lainnya kan nggak akademik juga. Terus juga di SMP 1 itu dalam tes atau ulangan-ulangan itu ada penggunaan teknologi nggak sih Pak? Jadi sesuai dengan teknologi dan tuntutan bahwa teknologi itu sangat dibutuhkan. Makanya di SMP 1 dan 2 tahun ini kita menggunakan teknologi untuk asesmennya. Ya, pertama kalau kita boleh. Pertama memang kita awal-awal itu kita menggunakan gadget ya, juga pakai komputer ya. Cuman saat itu kan masih akunnya kan akun bebas. Kita temuannya di lapangan anak-anak kan hanya akun. Iya. Nah, misalnya soalnya dikerjakan di akun A, tanya di akun B jawabannya. Gitu ya. Makanya lalu kita perbaiki lagi dengan menggunakan akun belajar ID. Oh iya. Ya, Yang saya dapat pas awal-awal masuk sampai pas pindah awal itu akun belajar ID namanya. Karena kehebatan akun ID ini itu anak itu buka yang lain maka otomatis kelopot. Nah, tapi pada akhirnya ya akhir-akhir ini ternyata teknologi SMP 1 yang kita pakai example itu masih kalah sekali ya dengan perkembangan teknologi HP yang saat ini sudah canggih lagi. Meskipun pakai belajar ID tapi bisa dibuka banyak jendela. Iya. Nah, apalagi ada AI ini ya. Masih ada celah. Nah, justru yang kemarin kita lakukan ada AI ini. Ternyata anak-anak soalnya jawabannya tanya pada AI ini yang nanti akan saya koreksi sehingga kemungkinan nanti gini. Ternyata menurut penelitian di beberapa negara ya, di Eropa itu bahwa retensi anak, kemampuan anak untuk bisa menerima ilmu, retensi daya ingat itu justru bisa baik kalau dari belajar dari membaca dan menulis. Maka nanti kemungkinan tahun depan kita akan kembali ulangan pakai Paper test. betul. Untuk meminimalisir kecurangan seperti itu Pak. Ini meminimalisir kecurangan dan juga kita mengawal visi kita. Iya. Gitu. Jadi benar. mengerti kejujuran itu kan penting. Tapi kalau ada potensi untuk tidak jujur dengan perkembangan IT, ya itu yang harus kita kembali kita koreksi mas. Kita review nggak ulangnya. Di review Pak. Sesuai dengan perkembangan. Jika keputusan depan akan berubah lagi. Tapi ingat bahwa bukan serta-merta kita meninggalkan IT, tidak. Nanti pada momen-momen tertentu untuk asesmen yang tidak untuk keputusan akademik, contoh di tryout, di apa, atau di ulangan harian itu kita tetap menggunakan IT. Tapi di AJ, di asesmen yang sifatnya wajib kita akan pakai profesi. Baik. Nah, Pak Mulya sudah menjabat sebagai kepala sekolah selama 4 tahun ya Pak. Gimana sih first impression-nya ke SMP 1 Bojonegoro ini? Atau mungkin seperti pandangannya saat pertama kali menjadi kepala sekolah di sini? Mungkin kalau saat itu tahun 2021 itu sangat berapa?
Saya belum ada. Belum masuk ya? Saya juga belum, Pak. Ya, jadi Saya saya ada itu kemarin. masuk sini itu tanggal 5 November tahun 2021. Saya jadi kepala sekolah padahal baru tahun 2020 ya, di bulan Januari. Saya jadi SMP Gondang 2. SMP Gondang 2 itu SMP urutan yang ke-47 bawah. Urutan bawah. Kenapa kok bawah? Muridnya sedikit. Iya. Muridnya sedikit hanya 150. Nah, tiba-tiba saya harus pindah di SMP sampai 1 Bojonegoro. Siswanya 900. Dari 150 menjadi 950. Dari Bosga yang dulu hanya 130 menjadi 1, sekian M. Nah, kan luar biasa. Saya banyak menghadapi tantangan awal, tapi selama perjalanan, apalagi saat itu kita kan begini. Saat itu saya masuk kan masa pasca pandemi, pasca COVID-19 ya. Iya. Jadi anak-anak yang sudah hampir 2 tahun tidak pergi ke sekolah, dia harus pergi datang ke sekolah. Maka banyak masalah yang saya hadapi. Tapi pelan-pelan masalah itu sudah bisa kita selesaikan, termasuk sistem zonasi ya. Jadi SMP 1 itu kan SBI itu, Iya. Pusat Sekolah Berbakat Internasional. Tiba-tiba ada keputusan pemerintah untuk zona. Kita mendapatkan anak-anak dari dekat sekolah yang inputnya kurang bagus saat itu. Sehingga banyak hal tantangan di SMP 1. Karena perubahan yang Ada mendadak ya. perubahan. Tantangan ini alhamdulillah bisa kami atasi pelan-pelan kita atasi. Tahun 2022 akhir itu saya sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kita bikin lagi, saya tadi SMP 1 ya, SMP 1 jadi tidak ada pilihan yang lain. Tetap marwah SMP 1 harus dihidupkan lagi. Dan alhamdulillah sudah tahun keempat, sudah bisa melihat sendiri kita sudah luar biasa. Saya bertanya lagi Mas. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya ya. Nah, dalam dunia pendidikan yang semakin modern, semakin mengikuti perkembangan zaman yang dimana terutama sekarang kan udah ada yang namanya sosial media Pak. Udah ada kayak Instagram, TikTok, lain sebagainya. Nah itu kan banyak dampak negatif dan banyak juga orang tua yang merasa anaknya itu menjadi tidak apa ya, tidak sesuai, iya kecanduan medsos. Nah, cara Bapak Munir ini mengatasi hal-hal konflik-konflik semacam ini gimana sih Pak? Khususnya di SMP 1 Pak. Ya. Jadi memang ada tantangan tersendiri ya tatkala SMP 1 mengungkapkan bahwa HP wajib itu. Karena saya pernah diprotes paling murid saat itu. Anak-anaknya bermasalah kalau di sekolah di konseling ya. Iya. Karena konselor, maka protesnya begini. Bagaimana karena anak saya banyak masalah karena HP. Bagaimana kalau sekolah nggak ada HP? Malah tambah sulit Pak. Iya. Saya pun samanya, loh nggak apa-apa. Kita di sekolah nggak usah HP. Di sekolah itu berapa jam? Kan 7 jam ya, 7 jam. Nah sisanya kalau 24 jam kan 17 jam. 17 jam. Nah 17 jam juga nggak boleh pakai HP. Nah, maka apa dari orang tua juga bisa lah ya. Jadi makanya sebenarnya ini Mas Bima sama Kak. Jadi HP itu sebenarnya kan tinggal kita kan. Iya Pak. Kalau misalnya di sekolah saya sudah proteksi dengan UNS, dengan adanya apa namanya kesepakatan sekolah aturan itu, ya saling mengawasi. Nah tentunya di rumah harus sama. Jadi orang tua jangan tinggal diam, anaknya main HP. Jadi memang ini bahaya. Tapi kalau semua antara sekolah dengan para orang tua ada kolaborasi, saya kira ada masalah. Iya, saling memantau. Saling memantau sehingga nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, medsos juga sama, hari ini memang luar biasa ya. Kita hampir semuanya terkendali oleh medsos. Nah, oleh karena itu, mengapa di SMP 1 itu kita banyak organisasi, salah satunya juga untuk mengantisipasi itu. Ya, seperti kami di Jalan Gala, Aurel ada di Sabdo itu kan juga dalam rangka mewadahi agar teman-teman semua, ya teman-teman kalian itu tidak hanya terfokus pada Smartphone, tapi pada kegiatan-kegiatan yang lain, ya, ada kegiatan yang lain.
ya sibuk dengan kegiatannya sendiri, dan tentunya inilah nanti yang akan menjadi nilai budaya positif kita di SMP. Nilai tambah ya, Pak. Ya. Oke, Oke, baik. ada yang lain, Pak? Ini pertanyaan terakhir saya, Pak. Oh ya, tadi sudah selesai ya. Setelah ini selesai Pak. Iya. Selesai. Nah, di bulan Juli nanti kan kita akan menemui MPLS ya, Pak ya. Nah, untuk siswa baru, mungkin Bapak Menteri bisa memberikan gambaran apa saja sih program-program yang memang sudah biasa dilakukan di SMP Negeri 1 Bojonegoro ini. Ini yang biasa-biasa kan kita sudah berjalan lama ya, sekolah SMP 1 kan sudah nggak ada biaya kan ya. Iya Pak. Kan nggak ada namanya uang gedung kan nggak ada. Tidak Pak. SPP Gratis. apa itu namanya, uniform Iya. kan nggak ada juga ya, kita sudah cukup dengan bos maupun USP maupun Iya. juga sudah cukup ya. Terus yang lain lagi ini kan juga kita sekolah sehat dulu ya. Nah kan sekolah sehat kita masuk pilot project nasional, terus dilanjutkan dengan MPG ya, bahkan sudah di situ itu sudah program standar kita dan yang lain-lain. Cuma ke depan tahun ajaran 2025-26 mungkin nanti ada beberapa kegiatan baru ya, dan harus diikuti. Yang terakhir kalau yang lalu kan Sabtu itu ya. Iya. Sabtu. Maka nanti di tahun ajaran baru kita banyak. Yang pertama nanti gini, tahun ajaran baru nanti saya akan melaunching yang namanya Gerbangku Supaya Sabu. Apa itu Pak? Nanti gini, Gerbangku Supaya Sabu itu gini, gerakan membaca dan merangkum. Suka saya Pak. Iya, Suka saya Pak. Sabu. Suka saya Pak. Ini kenapa saya tak cerita kok bisa ada kegiatan ini. Jadi saya selama 3 tahun mengamati data di perpustakaan kita. Nilai kunjungan semakin hari semakin menurun, Pak. Ya. Terakhir kali saya lihat 1 bulan hanya 20 anak yang dari perpustakaan. Karena perpustakaan kita bagus. Padahal sudah direnovasi. Renovasi. Nah, anak sudah banyak melihat lewat smartphone-nya ini. Terpapar. Sangat baca itu kurang. Dan di Eropa ini kita sudah banyak kembali lagi kita membaca menulis itu gerakan ya. Maka di Spen Sabu saya awali nanti ada launching yang namanya Gerbangku Spen Sabu. Nanti gambarannya sih kita kan begini. Dapat bocoran kita. Nah, ini tak bocorkan ya. Dan begini, dalam satu semester itu setiap siswa wajib membaca dan merangkum 3 buku. 3 buku. 3 judul. Sehingga kalau satu semester 6 bulan, tiap 2 bulan anak wajib khatam baca dan rangkum 1 buku hari itu. Nah, rangkuman ini nanti akan disampaikan ke guru yang sesuai. Contoh misalnya Mas Bimo suka apa? Saya baca bukunya Pak. Ke- Kalau saya lebih ke cara berpikir. Contohnya saya baca Legacy berarti ya? Iya. Nah, legacy itu kan masuk PKN ya kan? Iya. Maka nanti Mas Bimo di bulan 2 bulan pertama baca buku leadership, Iya. hasil rangkumannya disampaikan ke guru PKN-nya. Guru siapa PKN-nya siapa? Bu Novita Dan nanti Pratama. disampaikan ke Bu Novita. Nanti itu akan menjadi nilai tambah. Misal nilainya Mas Bimo ini kalau di ulangan PKN misalnya dapat 80. Iya. Tapi karena hasil rangkumannya ada, ini boleh jadi 85. Nah, gitu. Nilai tambah, Pak. Nilai tambahnya nanti begitu. Nah, ini nanti yang menjadi gerakan kita yang pertama. Nanti yang kedua, gerakannya namanya tapel. Apalagi itu Pak? Tapel itu ketabuhan pelajar. Nah, ini karena sudah tidak ada biaya sekolah, nanti kita akan mengajari teman-teman atau anak-anak ini untuk budaya bagaimana menghemat uang, bagaimana menabung, memanage masalah finansial ini juga penting ya, memanage finansial ini harus kita latih. Nah, kenapa pakai tapel? Karena begini, kamu lihat ini fasilitas kita kan dari Bank Jatim. Iya. Yang kedua, kalau kamu dapat juara, maka rekeningnya akan sama di Bank Jatim juga. Maka nanti kita akan ke sana, kita akan menggunakan bank ini ya untuk menabungnya. Untuk di tapel ini tidak wajib. Tidak wajib. Jadi suka-suka hati. Suka-suka tidak wajib. Beda yang pen bangku tadi wajib. Iya, bangku wajib. Nanti anak-anak akan buka rekening sendiri. Buka rekening sendiri by name. Jadi uangnya langsung ditabung sendiri, tidak ke gurunya, tidak ke sekolah. Lebih aman. Yang ketiga tadi yang di depan saya singgung. Jadi kita akan kembali ke asesmen yang menggunakan kertas.
Iya, paper test. Paper test ini akan kita ikutan. Dan yang penting ada satu hal yang penting nanti wajib. Apa itu Pak? Nah ini ya lupa. Seluruh anak sepeng sabu nanti harus hafal marks sepeng sabu. Apa namanya yang himne sepeng sabu dan roncong sepeng sabu. Roncong sepeng sabu. Setiap hari Senin itu ya Pak ya? Iya nanti kan semuanya nanti wajib bisa. Dan itu saya suruh ngetes di guru prakarya. Itu wajib kita harus bisa. Gitu Mas ya. Bisa saya. Itu nanti ke depan selain yang standar itu tambahan-tambahannya seperti itu. Untuk lebih mengenal lagi. Nah, lebih bagaimana mengenal sepeng sabu, memiliki ya, ikut underbelly sepeng sabu. Ada rasa memiliki. Menyiapkan selain MBG itu ya, kita siapkan kalau MBG kan jiwanya. Jiwanya. Ya, masuk disuplai dengan baca dan tulis tadi. Karena saya yakin 3 tahun di sini lulusan SMP 1 akan lebih hebat lagi. Amin ya Allah. Amin ya. Nanti mulai didukung semuanya. Oke, sudah tidak terasa 30 menit Oh, kita sudah iya. ngobrol ya. Iya, Mas iya. Kami. 30 menit Pak. Lebih ini mungkin ya. 30 menit. Iya. Sabar. Oke, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Munir telah berbagi informasi kepada kita semua. Dan jangan lupa teman-teman dukung terus channel YouTube kami. Saya Vineta. Dan saya Bima Wirya. Meminta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang tidak berkenan hati kalian. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.